Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai kalor dan perpindahannya. Materi ini ditujukan untuk siswa kelas 7 SMP semester 1. Tetapi sebelumnya saya minta untuk adik-adik semua support our channel dengan like, komen, dan subscribe. Perhatikan gambar-gambar di sini. Mungkin sudah tidak asing lagi karena benda-benda ini berada di sekitar rumah kalian. Benda-benda ini merupakan implementasi dari materi yang akan kita ajarkan sekarang, yaitu materi mengenai kalor. Tahukah kalian apa sih itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Secara alami, kalor selalu berpindah atau mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. Namun, yang sering digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Nah, di sini adik-adik bisa lihat rumus dari kalor. Rumus kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya bisa dilihat, Q itu melambangkan banyaknya kalor yang diperlukan. M yaitu massa benda. C kalor jenis. Delta T yaitu perubahan suhu. Pengaruh kalor terhadap suhu benda. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Di sini kalian bisa lihat di gambar, di sini ada 2 gelas yang berisi, yang satu air panas dan satu lagi air dingin. Apabila dimasukkan ke dalam satu wadah, maka air tersebut dia akan berubah menjadi air hangat. Mengapa demikian? Karena air panas akan melepaskan kalor ke lingkungan dan air dingin dia akan menerima kalor dari lingkungan. Kemudian, pengaruh kalor pada perubahan wujud benda. Kalor juga berpengaruh pada perubahan wujud zat suatu benda. Dapat kalian lihat di sini ada benda yang berupa zat padat, zat cair, dan gas. Nah, di sini kalian perhatikan. Benda dengan wujud padat, dia akan berubah menjadi cair atau mencair. Kenapa bisa demikian? Ya, pada proses mencair itu, ya, benda tersebut memerlukan kalor sehingga berubah dari yang tadinya berupa wujudnya padat, dia akan berubah menjadi cair. Kemudian sebaliknya, dari cair dia akan membeku atau dia akan menjadi padat. Nah, peristiwa ini melepaskan kalor. Selanjutnya di sini ada zat padat, ya, kemudian berubah menjadi gas atau disebut dengan menyublim. Menyublim ini memerlukan kalor. Sebaliknya, dari wujud gas berubah menjadi padat, ini dinamakan dengan mengkristal. Mengkristal ini melepaskan kalor. Selanjutnya, ini dari cair menjadi gas atau dinamakan dengan menguap. Menguap, proses ini memerlukan kalor. Selanjutnya, dari gas menjadi cair, ini namanya mengembun.
Mengembun ini melepaskan kalor. Pada perubahan wujud zat, tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Berikut rumus kalor laten. Kalor laten dibagi menjadi kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur. Untuk rumus dari kalor penguapan, Q sama dengan M dikali IU. Dan untuk kalor lebur, sama dengan Q M dikali L. Untuk keterangannya, kalian bisa lihat Q yaitu kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan. Sementara M merupakan massa zat, L merupakan kalor lebur, dan U merupakan kalor penguapan atau kalor pengembunan. Perpindahan kalor. Ada 3 tahapan atau 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya ketika menyetrika baju, maka baju akan menjadi panas tetapi licin dan rapi. Hal ini karena kalor berpindah dari setrika ke baju. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut dengan konduktor. Sementara bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan buruk atau kurang baik disebut dengan isolator. Di sini ada beberapa contoh benda ya, contoh benda yang termasuk konduktor dan beberapa contoh benda yang termasuk ke dalam isolator ya. Contoh benda yang termasuk konduktor kalian bisa lihat di sini, dan contoh benda yang termasuk ke dalam isolator ya. Ini kalian bisa lihat contohnya di sini, atau bisa juga kalian cari di sekitar kalian benda yang termasuk ke dalam konduktor dan benda yang termasuk ke dalam isolator. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya yaitu terjadinya angin darat dan angin laut di pantai. Coba kalian perhatikan. Ini peristiwa terjadinya angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Daratan dapat cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya, tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut. Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Nah, sebelah sini yaitu angin laut. Angin laut biasanya terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas, sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Perpindahan kalor yang selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, ketika kita berada di dekat api unggun, maka tangan akan ikutan panas. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tangan kita. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Demikian penjelasan dari saya. Untuk tugasnya, yang pertama, silahkan kalian cari benda-benda di sekitar kalian yang memanfaatkan kalor dalam implementasinya. Kemudian yang kedua, carilah benda-benda konduktor dan isolator. Kemudian yang ketiganya, silahkan kalian cari contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi yang kalian ketahui. Terima kasih semuanya. Saya tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.